Hello badminton lovers yang sehat, semangat, dan sportif. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan juga banyak rezeki. Ketemu lagi ya dengan saya Imam Riyadi di sini di channel saya Kriya Bulu Tangkis. Thank you ya, kalian sudah mau mengklik video ini dan saya mohon kalian bisa menonton videonya ini sampai nanti, sampai akhir video ya. Baik, buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, Kriya Bulu Tangkis, jadi channel ini adalah channel yang berisi tentang segala informasi tentang bulu tangkis. Nah, buat kalian yang barusan gabung dan baru tahu channel ini, saya akan sedikit menjelaskan ya bahwa di channel ini itu ada 3 segmen, yaitu segmen Aku dan Bintang. Di segmen ini saya akan memberikan informasi tentang profil dari seorang pemain bulu tangkis. Kemudian yang kedua itu ada segmen yaitu flashback, di mana di segmen flashback ini saya akan memberikan cuplikan pertandingan yang terjadi di masa lalu yang tentunya pertandingan itu seru, menegangkan, dan memang benar-benar memorable ya, yang memang benar-benar membuat kita teringat ketika kita melihat pertandingan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah segmen serba-serbi bulu tangkis. Nah, di segmen serba-serbi bulu tangkis ini saya akan memberikan informasi-informasi paling baru di dunia bulu tangkis. Nah, kalau kalian misalnya sudah tahu channel ini tentang bulu tangkis, kalau misalnya kalian itu adalah badminton lovers, channel ini sangat cocok ya buat kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di channel ini karena saya akan memberikan informasi deh segala sesuatu tentang bulu tangkis. Nah, buat kalian yang barusan gabung di channel ini, saya minta dukungannya dengan cara kalian bisa memberikan komentar di kolom komentar, saran, kritik, atau apapun yang bersifat membangun yang ada hubungannya dengan bulu tangkis. Jadi saran, kritik, komentarnya saya tunggu ya teman-teman, supaya channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi. Baik, sekarang kita di edisi kali ini ada di segmen Aku dan Bintang. Baik, untuk edisi kali ini di segmen Aku dan Bintang, saya akan membahas tentang profil dari seorang Lindan. Kalau kalian adalah badminton lover sejati, pasti kalian tahu deh siapa itu Lindan. Ya, kita semua tahu ya gimana hebatnya dari seorang Lindan gitu ya. Kenapa dia sampai dijuluki sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik di dunia sepanjang masa ya, karena memang prestasinya sangat banyak sekali ya teman-teman. Baik, saya akan membacakan atau memberikan informasi kepada kalian tentang profil dari seorang Lindan. Lindan lahir di kota Longyan, Provinsi Fujian, Cina pada tanggal 14 Oktober tahun 1983. Lindan kecil sebenarnya diarahkan oleh orang tuanya untuk menekuni atau belajar piano. Tapi memang karena dia tidak menyukai dunia piano, makanya dia akhirnya memutuskan untuk menekuni dunia yang paling dia suka, yaitu bulu tangkis. Dan sejak kecil memang Lindan menunjukkan ketertarikannya terhadap bulu tangkis ya teman-teman. Dan pada usia 15 tahun Lindan akhirnya bergabung ke klub berdananya, yaitu bernama People Liberation. Dan pada saat usia 15 tahun itu dia sempat menjuarai kejuaraan Asia Championship dan bisa memenangkan di 2 sektor sekaligus, yaitu sektor tunggal putra dan juga di sektor ganda putra. Kemudian setahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 2001, Lindan akhirnya terpilih untuk menjadi bagian dari timnas Cina bulu tangkis. Kalau kalian adalah badminton lover sejati, pasti kalian tahu ya bahwa Lindan itu adalah salah satu pemain yang penuh dengan kontroversi gitu ya. Banyak sekali kontroversi-kontroversi yang sudah dilakukan oleh Lindan, dan beliau juga sering kali gitu ya menunjukkan sifat yang keras di tengah lapangan gitu ya. Dan dari banyak kontroversi saya akan menyebutkan 2 di antaranya. Yang pertama adalah
Lin Dan sempat berselisih paham dengan pelatih tunggal putranya yaitu Ji Sin Feng di pagelaran Piala Thomas. Dan pada saat itu karena memang berbeda pendapat, akhirnya sempat bersih tegang, dan itu dilakukan di depan wartawan dan juga di depan rekan timnya, teman-teman. Waduh, bener-bener Lin Dan itu agak kurang bisa untuk menahan emosinya gitu ya. Kemudian Lin Dan itu juga sering melakukan walkover atau mundur sebelum pertandingan. Nggak tahu ya sama orang yang satu ini gitu ya. Ini dilakukan juga ada tujuannya, teman-teman. Bahwa tujuannya adalah Lin Dan itu akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain bulu tangkis dari Cina lainnya supaya bisa menjuarai beberapa Super Series. Ini tujuan akhirnya adalah supaya Cina bisa meloloskan banyak pemain di Olimpiade Tokyo 2012. Kalau tadi saya bilang bahwa Lin Dan itu adalah salah satu pemain terbaik tunggal putra sepanjang masa yang dimiliki dunia. Itu kenapa? Karena memang prestasinya dari Lin Dan itu amat sangat banyak sekali. Dan sekarang saya akan membacakan. Saya nggak mungkin menghafalkan dari prestasi Lin Dan karena memang prestasinya itu amat sangat banyak ya. Baik, saya mulai ya. Yang pertama adalah beliau berhasil menjadi juara di kejuaraan dunia pada tahun 2006, 2007, 2009, 2011 dan juga 2013. Kemudian Lin Dan juga memenangkan Piala Sudirman bersama rekan-rekan timnya Cina pada tahun 2005, 2007, 2009, 2011 dan juga 2015. Kemudian di Piala Thomas, Lin Dan juga beserta timnya menang pada tahun 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2018. Berarti berturut-turut ya dari tahun 2004 sampai 2018. Mudah-mudahan Piala Thomas tahun ini bisa pulang ke Indonesia gitu ya, teman-teman. Kemudian Asian Games juga dia menang pada tahun 2006, 2010, single dan tim pada tahun 2013 dan juga 2018. Kejuaraan Asia pada tahun 2010, 2011, 2014 dan 2015. Kejuaraan Asia Timur pada tahun 2009, kejuaraan dunia junior pada tahun 2000, kejuaraan All England. Ini ya teman-teman, ini banyak banget tahun 2004, 2006, 2007, 2009, 2012 dan juga 2016. Ini jarang banget ya pemain tunggal putra yang bisa memenangkan All England sebanyak ini ya. Tapi belum bisa mengalahkan dari prestasi Pak Rudi Hartono. Kemudian Australia Open tahun 2014, Brasil Open tahun 2015, BWF Super Series tahun 2011, kemudian China Master tahun 2005, 2007, 2009, 2010, 2014 dan juga 2016. Kemudian Taiwan Open tahun 2006 dan 2014, Denmark Open 2003, 2004, 2007, France Open tahun 2009, kemudian Jerman Open 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 dan juga 2016. Hong Kong Open tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007 serta 2011. Jepang Open 2005, 2006, 2015, Korea Open 2002, 2007, 2011, kemudian Macau Open tahun 2006, Malaysia Open 2017 dan juga 2019, kemudian New Zealand Open tahun 2018, Swiss Open 2004, 2008 dan 2017, Thailand Open tahun 2008. Dan prestasi terbaik dari Lin Dan itu adalah memenangkan medali emas di 2 edisi Olimpiade sekaligus, teman-teman, yaitu pada tahun 2008 dan juga 2012. Bravo ya. Kita harapkan ya, mudah-mudahan pemain-pemain Indonesia bisa paling enggak itu bisa menyamai prestasi dari Lin Dan, walaupun susah ya, karena memang persaingan di tunggal putra pada saat ini itu benar-benar sangat ketat sekali, dan kita cuma bisa mengharapkan dari Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie. Tapi ya kita harus optimis ya teman-teman, bahwa next nanti di masa depan ada pemain tunggal putra yang mudah-mudahan dari Indonesia yang bisa menyamai prestasi dari Lin Dan. Legenda hidup tunggal putra pemain terbaik bulu tangkis dari Cina, Lin Dan ini akhirnya mengundurkan diri atau gantung raket atau pensiun pada tanggal 4 Juli tahun 2020. Ketika itu Lin Dan juga sempat mengatakan di beberapa media lokal di Cina yang sudah dikutip dari Reuters ya,
beliau mengatakan bahwa saya telah mendedikasikan segalanya untuk olahraga yang saya sukai, dan pelatih, keluarga, juga penggemar saya juga telah menemani saya melalui masa-masa yang bahagia dan juga momen-momen yang sulit. Ini adalah ucap Lindan di media lokal yang sudah dikutip oleh majalah Reuters ya teman. Walaupun Lindan sudah memutuskan untuk pensiun atau gantung raket, tapi menurut pelatih tunggal putra pada saat itu, yaitu Bapak Henry Saputra, kemunduran Lindan dari dunia bulu tangkis ini tidak mempengaruhi peta persaingan tunggal putra di papan atas ya, karena memang ketika Lindan mengumumkan untuk mengundurkan diri, memang permainan Lindan semakin hari juga semakin tidak baik. Makanya untuk saat itu memang walaupun Lindan sudah berhenti dari dunia bulu tangkis, tapi peta persaingan di papan atas tunggal putra itu tidak terlalu berpengaruh banyak. Baik, untuk edisi kali ini di segmen Aku dan Bintang sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah mau nonton video ini sampai habis. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalian jangan sungkan ya untuk mengirimkan saran, kritik, masukan yang tujuannya bisa membangun channel ini supaya menjadi lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.